Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sadiqil amin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di salah satu tempat yang paling Allah cintai, di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah SWT dan taufik darinya, kita berkesempatan dan mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan hadir di majelis ini, diberikan taufik untuk bisa mengikuti dan melaksanakan salah satu dari kebutuhan pokok kita, yaitu salat subuh berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima, doa, harapan dan permintaan kita dikabulkan. Oleh itu mari kita mensyukuri nikmat ini, mudah-mudahan semakin bersyukur semakin bertambah nikmat yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam sebagai bukti cinta kita semakin dalam, dan dengan harapan pula mudah-mudahan di hari kiamat kita beruntung mendapatkan syafaat dan bisa dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih seputar mauqifu as-salaf min hadhil akhbar. Bagaimana as-salafu menyikapi al-akhbar, berita-berita yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sebagian ingin mengatakan bahwa, bukan ingin, selalu dan bahkan sering mengatakan as-salaf menyikapi ayat-ayat sifat seperti al-mutakallimin. Ya dengan, ya saya katakan kalau sengaja berarti berdusta, atau karena ketidaktahuannya bahwa sahabat dan para tabi'in dalam bab ayat sifat dua mazhab atau satu mazhab, yaitu tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Hanya Allah saja yang tahu, berarti masuk ayat dan hadis mutasyabihat. Atau mereka mengatakan maknanya adalah makna zahirnya tidak dimaksud, tapi yang dimaksud adalah makna yang musta'ar, makna majazi. Misalnya kalimat wajah dengan makna kemuliaan, al-yad tangan dengan makna kekuatan dan kekuasaan. Itu yang dimaksud, itu namanya ta'wil. Itu namanya ta'wil. Nah sekarang
Syekh As-Sabuni rahimahullah ya, ingin tunjukkan bahwa yang diklaim itu adalah tidak benar, bahwa as-salaf tidak seperti al-khalaf, tidak seperti al-khalaf, bahwa as-salaf menerima semua berita yang disampaikan seperti apa adanya. Kita sampai pada alinea ke-82 kemarin, kita ulang kembalilah supaya ini. Warawa Yazid bin Harun, Imam Yazid ibn Harun al-Hammal yang dikenal dengan dengan ketegasannya dalam masalah sunnah dan keras terhadap bid'ah, kana salban alal bid'ah wa ahliha. Dalam majelisnya meriwayatkan hadis Ismail ibn Abi Khalid, hadis Ismail bin Abi Khalid al-Qurashi al-Ahmasi, an Qais ibn Abi Hazim, dari Qais ibn Abi Hazim, an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir ibn Abdullah, yakni al-Bajali, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini dari sahabat. Fir ru'yah, tentang masalah ar-ru'yah, yaitu apakah orang-orang beriman nanti di akhirat melihat Allah atau tidak, melihat Allah atau tidak. Ahlus sunnah dari kalangan as-salaf dan mengikuti mereka dengan baik menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya. Supaya melihat itu tidak ditakwilkan lagi, Nabi sebutkan kama tanzuruna ilal qamari lailatul badr, seperti kalian melihat bulan purnama yang tidak ada penghalangnya. Berarti melihat yang maksudnya adalah melihat Allah tabaraka wa taala, supaya tidak ditakwilkan lagi melihat itu dengan makna-makna yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Faqala lahu rajulun fi majlisihi. Ada seorang yang hadir di majlis siapa tadi? Ismail bin Abi Khalid, seorang ulama hadis besar. Ada yang memprotes atau semacam menanyakan, ya Abu Khalid, wahai Abu Khalid, kunyah dari Ismail bin Abi Khalid, ma makna hadal hadis? Apa makna hadis ini? Makna dah jelas, dia naknya lagi mah? Kan makna jelas kan? Melihat jelas. Jelas kan? Kalian akan melihat. Nah, seterang ini dia makna lagi, minta tandanya mana? Berarti dia enggak jelas. Nah, jadi Nabi sudah jelas, bagi dia belum jelas. Makanya datanglah ilmu yang disebut ilmu kelam itu. Yang terang jadi kelam, yang jelas jadi buram. Iya? Jadi innakum satanzuruna atau tanzuruna ila rabbikum, kalian akan melihat Rabb kalian. Jelas bahasa Nabi kan? Bahasa Nabi jelas. Nabi itu afsahul Arab, orang yang paling fasih. Kalau bicara langsung cepat dipahami. Ini orang tidak paham oleh dia. Barang yang jelas jadi tidak jelas. Maka dia makna, tanya lagi makna, apa maknanya ini? Berarti menurut dia belum jelas. Kalau belum jelas berarti mutasyabih. Baik. Apa kata beliau? Apa kata orang itu? Ma makna hadal hadis? Apa makna hadis ini? Artinya dia mengingkari Allah akan dilihat. Alasannya kan banyak itu. Alasan semuanya alasan perkiraan dan perasaan. Kalau dilihat berarti dia berarah, kalau dilihat berarti bertempat, kalau dilihat berarti punya jisim, kalau melihat dan seterusnya. Yang namanya orang tidak mau kan banyak alasannya bang. Orang tidak mau. Kalau orang tidak mau banyak ada alasannya. Kalau orang mau, pasti minimal jawabannya terserah mak aja lah.
Terserah apa aja lah, iya kan? Tapi kalau tidak mau, nak sekolah lah, nak jadi sarjana lah, nak cari duit lah dulu, nak dan itu, betul kan? Lihat mau kodinya, tanya nak gadisnya, mau nak kamu? Terserah aja lah, mau apa enggak? Mau tuh, diam aja dah mau kan, apalagi pakai Nah, tapi kalau dia tidak mau, pasti jawabannya ya banyak jawabannya. Tunggulah dulu, umur saya kan masih 18, nanti kena bab kekerasan dalam rumah tangga. Saya belum siap, belum baca kitab Tajul Arus misalnya kan, atau ya kan, belum baca kitab adab keluarga dan seterusnya. Kalau tidak mau banyak alasan. Nah, ini termasuk orang yang tidak mau barang jelas minta diperjelas lagi. Akhirnya kelam. Makanya disebutlah ilmu kalam itu seperti ilmu kalam. Nah. Taib, faghadibah wa harrad. Ismail bin Abi Khalid mendapat pertanyaan itu marah. Kenapa dia marah? Barang dah jelas kamu minta penjelasan lagi. Bukan. Ini manhajnya ahli sunnah. Ya. Nah. Yang bertanya begini, ini bukan manhaj ahli sunnah. Dan terkenal itu di masa beliau, bahwa yang banyak mempertanyakan ayat-ayat sifat itu, barangnya dah jelas, lalu dia nanya lagi, dia minta perjelas, adalah dikenal dengan manhaj ahli lawan sunnah, ahli non, masya Allah, imam keras sombaknya, ahli non sunnah. Jadi ini seperti Imam Malik dulu, ada yang bertanya kepadanya, apa katanya? Kaifal istiwa? Bagaimana istiwa? Imam Malik lama dia terkejut dia. Sebab tidak pernah selama itu dia mengajar hadis di Masjid Nabawi, dan selama itu banyak berguru pada masyayikh di kalangan tabi'in, banyak gurunya, orang-orang hebat. Tidak pernah dia mendengar orang bertanya seperti itu. Tiba-tiba ada pertanyaan ini, pasti lahir dari pikiran, bukan lahir dari ilmu. Lahir dari hayalan, halusinasi, bukan dari ilmu. Sebab sebanyak itu ahlul ilmi. Coba gurunya Imam Malik. Masih ingat guru Imam Malik? Sebanyak itu gurunya orang-orang hebat seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri kenal kan? Enggak juga. Abdurrahman bin Hurmus enggak juga. Ya payahlah saya kaum muslimin dan muslimat. Abu Saleh Al-Madani dan orang-orang hebat enggak pernah diajarkan seperti ini. Sama misalnya awak di pondok Ustaz dia belajar ini tentang nahwu nih. Tiba-tiba ada yang mempermasalahkan yang tidak pernah kita dengar dari guru-guru besar kita, Ustaz. Kira-kira marah enggak, Ustaz? Marah, kamu ini bertanya apa mananya gitu kan? Ini manhajnya keluar dari manhaj Ahlussunnah ini. Makanya dia marah. Naam. Wa qala ma ashabaka ma asbahaka bisabir wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Kamu ini sangat mirip sekali dengan Sabir. Nah, siapa Sabir nanti akan diceritakannya. Wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bihi. Sabir, kamu ini mirip betul dengan Sabir. Di masa Umar bin Khattab dulu ada yang seperti ini, dan perlu dikasih pelajaran seperti dia. Apa pelajarannya? Kita dengar nanti, biar penasaran dikit. Nah, ya sebentar. Dia ceritakan. Wa ilak man yadri kaifa hadza. Celaka kamu. Siapa yang tahu bagaimana ini? Kita enggak ada yang tahu. Kalau nak tahu, pergi ke akhirat dulu. Karena ceritanya di akhirat. Kalau antum kira-kira, pasti salah kira. Karena tidak bisa akhirat dikiaskan ke dunia. Kalau antum rasa-rasa, pasti salah rasa. Terus gimana caranya? Harus turun ke lapangan. Penelitian langsung. Maka ajukan segera proposal untuk penelitian ke akhirat. Tapi orang beriman kan tidak perlu penelitian kan?
Orang beriman dengan Al-Quran hadis perlu penelitian? Tidak. Sebelum diteliti dia sudah percaya. Kalau manhajnya ahlu al-hawa, tidak, teliti dulu baru percaya. Akhirnya dana penelitian tidak turun. Ya tak? Diajukan tidak pernah. Akhirnya kapan berimannya? Tunggu sampai ke akhirat dulu. Sampai di akhirat bermanfaat lagi iman waktu itu? Tidak. Baru masuk gerbang akhirat saja, Fir'aun dah mau tenggelam, baru dia bilang, amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Diterima? Al-an. Sekarang semua orang pasti beriman, dan nampak dia. Ya, sekarang semuanya sudah, kalau sudah nampak masih tidak juga beriman, dah. Apalagi sudah diazab, apalagi sudah ditolak. Sekarang orang tidak percaya kaum muslimin dan muslimat bahwa meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah dengan sengaja akan tertolak di telaga Nabi SAW. Orang tidak percaya kan? Loh, itu bid'ah yang bukan hasanah. Kalau hasanah pasti tidak akan tertolak. Tidak, kita jelaskan, tidak katanya. Nabi itu asal baik diterimanya. Kan itu? Terus kullu bid'atin dhalalah, tidak, kullu itu tidak selamanya bersifat umum kan ya. Panjang ngaji nahunya nanti itu. Jadi kadang-kadang kena cuma obrolan tidak pandai Ustaz Dasman bahasa Arab dulunya. Tak pandai bahasa Arab dulunya. Tapi jalan. Yang bilang tak pandai bahasa Arab tu tengok profil tak juga pandai bahasa Arab rupanya, iyalah. Iya kan? Bilang tak pandai bahasa Arab rupanya tak juga pandai bahasa Arab. Iyalah tak pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya kita jelaskan. Ini sikap sahabat terhadap non sunnah tadi, dah jelas sekali. Tapi tetap juga akan bertahan sampai bertemu langsung. Nah nanti sudah sampai di depan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita akan yakin. Tapi seperti kata Allah SWT, wa ma'alaika illal balag, kamu hanya berkewajiban menyampaikan. Maka tak perlu sedih. Ya Syekh, jangan terlalu sedih dan jangan juga marah. Ini kata kita kalau tidak ada orang menerima langsung marah kita. Kalau marah rugi kita. Dia tidak juga beriman kita. Dia tidak juga beriman kita. Rugi, habis energi yang marah. Oleh sebab jangan marah sekali ya. Jangan terlalu marah. Tapi Syekh marah dia. Untuk pelajaran bagi yang lain karena di majlis. Di majlis harus nampak, kita tidak setuju itu. Di majlis yang ada murid-murid harus jelas tidak setuju. Sebab nanti kalau kita tidak marah, yang lain bilang, oh ternyata saya tidak apa-apa katanya. Nah, dari saya, makanya Imam Ahmad ketika bertahan mengatakan Al-Quran bukan makhluk, di depan 35.000 orang atau lebih siap untuk menuliskan itu. Maka Imam Ahmad, tidak mungkin saya menyesatkan orang, biarlah saya disiksa dan direndahkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa ma yajuzu an yujawiza hadzal qaul. Siapa yang boleh melampaui perkataan ini? Nabi hanya katakan kalian akan lihat seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak boleh dilewati itu. Tidak ada yang berani dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang berani melewati dalil ini karena tidak ada yang sudah sampai meneliti ke akhirat. Itu pun kapan terjadi? Setelah seluruhnya selesai. Mahsyar selesai. Mahsyar itu berapa lamanya Ustaz? Pada hari mahsyar, hari perhitungan itu berapa lamanya? Hanya sehari. Hanya sehari. Cuman bilangannya enggak. 50.000 tahun. Sehari cuma 50.000 tahun. Lama sebentar. Lama. Habis itu nanti selesai ditimbang. Dah terjelas kemana arah kita. Sudah timbang, tu tahu tu yang semangat. Habis itu nanti lewat di atas jembatan As-Sirat. Sebenarnya yang lulus dan tengok timbangan tu dah tahu dia lulus tak lulus tu. Tapi tidak ada jalan kecuali itu. Hanya nak masuk surga lewat situ juga. Nak masuk neraka, ya apa lagi? Tak ada yang mau masuk neraka, tak ada. Sebenarnya dari sini kita semua tak mau masuk neraka. Kalau kita tanya orang sesat-sesat itu, mau masuk neraka tak?
Kamu sembarang nuduh saya masuk neraka, ya kan? Tidak mau. Karena memang orang sesat tak pernah tahu dia sesat. Maka kalau antum merasa dapat hidayah, berkewajiban untuk nunjukin orang. Bukan memarahin orang, ya. Nunjukin orang, bukan menghukumi orang. Menunjukkan orang, ngajak orang. Mereka kalau merasa kita sesat, jangan mencemooh. Juga bilang, berusahalah untuk memberikan hidayah. Ini enggak. Memang kalau orang tersesat, biasanya lebih dahsyat menyesatkan. Lebih dahsyat menyesatkan. Tapi Ahlus Sunnah, mereka itu penyayang. Walaupun tahu disampaikan dengan cara yang terbaik, maka jangan diikuti cara-cara orang sesat. Ini kadang telah sesama awaknya, sesama kita juga lebih parah juga kata Allah. Tidak boleh tersalah sedikit pun, langsung hilang catatan dari, ibarat kakak dihapus namanya dari kartu keluarga Allah Ustaz. Langsung dicoret bang, langsung dicoret. Masalah kadang masalah yang sifatnya far'iyah, ijtihadiyah, khilafiyah di antara ulama, tapi gara-gara itu dihubungkan, dikaitkan dengan masalah asliyah yang prinsip. Karena apa tadi? Yang tidak pandai bahasa Arab, bila bisa menilai orang pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Man yajuzu lahu ayujawiza hadzal qaul alladhi jaa bil hadis. Siapa yang berani melewati apa yang sudah disampaikan Allah Nabi SAW dalam hadisnya? Aw yatakallamu fi syai'in min tilqa'i nafsi, atau bicara berdasarkan pendapat pribadi. Tidak mungkin. Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya, wastakhaffa bidinihi, dan menganggap enteng urusan agamanya. Jadi agama ini hanya pendapat, agama ini hanya hawa. Bukan, agama ini dalil. Agama ini dalil. Kalau Nabi bilang seperti itu, kita bilang seperti itu. Oh, tidak mungkin. Yang bilang tidak mungkin siapa? Nabi apa anda? Hah? Nabi bilang tidak mungkin? Tidak. Yang bilang tidak mungkin itu kita. Oh, tidak, sahabat. Sahabat itu, itulah bahasanya. Sahabat itu bongak-bongak. Asal ikut aja, na'udzubillah. Ada yang bilang, ya walaupun tidak menyebutkan sahabat bongak-bongak, tapi sahabat itu tidak paham maknanya. Terus kenapa? Gimana mereka beriman? Pokoknya karena Nabi sudah sampaikan, imaninya saja. Hurufnya diimaninya. Makna anda. Jadi hadis diterimanya hurufnya. Benar Nabi mengatakan, innakum satanzuruna rabbakum atau tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna hadzal qamar lailatal badr. Betul, huruf seperti itu betul. Maknanya apa? Itulah, sahabat tidak ada yang paham maknanya itu. Hanya Allah yang tahu. Terus Nabi bicara pakai bahasa apa nih? Hah? Sejak kapan menurut ahli bahasa Arab yang ini tidak masuk dalam bahasa Arab yang dipahami? Berarti tidak masuk ke nahwu balik nanti Ustaz ya? Tidak dia kalam dah. Karena al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil wada'. Ini tidak mufid. Berarti Nabi tidak pandai berbicara. Ini lebih parah lagi kok muslim dan muslimat dalam hati. Apa sebab? Hawa. Karena apa? Lebih mengedepankan pikiran dan perasaan daripada perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya nanti diperiksa, oh ternyata hadis ini hadis ahad. Hadis ahad tidak mungkin digunakan untuk keyakinan. Sebab keyakinan itu adalah jazm, artinya pasti. Hadis ahad tidak pasti. Keluar lagi istilah zanni qat'i. Lahirnya ilmu kalam juga itu Ustaz. Lahirnya dari pembagian ilmu kalam juga. Padahal dulu sahabat alaihim ridwanullah asal terima dari Nabi SAW, karena yang menyampaikan adalah orang yang tidak pernah mengenal dusta. Jangankan sayang pada dusta, kenal dusta tidak kenal. Di kalangan sahabat tidak ada orang mengenal dusta. Jelas ya? Jelas pun tidak tuh. Mereka tidak mengenal dusta. Seperti kata Al-Bara' bin Azib, Anas bin Malik dan lainnya. Kami tidak pernah mengenal namanya dusta. Karena dusta itu sifat munafik. Maka tidak ada dusta dalam agama. Ya, kalau mereka tidak tahu ilmunya,
Mereka berijtihad atau tunggu tanya ke Nabi alaihissalam. Sebagian berijtihad dulu karena ijtihad dulu boleh. Lalu setelah sampai ke Nabi, ada ijtihadnya yang benar, lanjutkan. Ada yang ijtihadnya salah, hentikan. Jelas? Maka zaman Nabi mereka berijtihad. Ada yang benar, Nabi katakan teruskan. Ada yang salah, Nabi bilang jangan diulang lagi. Sudah selesai. Maka kalau ada yang mengatakan, oh sahabat membolehkan bid'ah. Asal bid'ah. Masa sahabat berbuat bid'ah? Sudah selesai syariat itu belum? Syariat belum selesai. Datang kapan bid'ahnya? Bid'ah itu tambahan setelah sempurna. Mereka berijtihad. Oke lah, boleh bid'ah. Tapi bid'ah yang disahkan Nabi, ya kan ada bid'ah buat sahabat disahkan Nabi. Sekarang siapa yang mengesahkannya? Siapa yang mengesahkannya? Ulama boleh mengesahkan? Tidak. Sahabat ulama juga berijtihad. Maka beda ijtihad di zaman Nabi dengan ijtihad di belakang zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu wajib diketahui oleh Nabi. Wajib diketahui oleh Nabi. Kalau tak diketahui Nabi, dibatalkan. Seluruh ulama sepakat bahwa itu tidak diterima. Kalau di zaman Nabi terjadi ijtihad, Nabi tidak tahu, berarti tidak syar'i. Tidak jadi kajian akidah dan usul fikih kita mata panjang. Mau belajar usul fikih juga? Hah? Ustaz kan tak paham usul fikih Ustaz. Nah, Allah musta'an. Zaman gini kan zaman strata saja. Atau masuk kuliah balik nampaknya. Nah, kuliah bahasa Arab, kuliah usul fikih, kuliah IPS lagi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata beliau Ismail bin Abi Khalid tadi, "Idza sami'tumul haditsa." Ya, yang menolak hadis hanya orang yang apa katanya tadi? Yang menolak hadis dengan pendapatnya orang yang membodohi diri sendiri atau istakhaffa bidinihi, melecehkan agamanya. Melecehkan agamanya. Terkiranya agama itu hanya pendapat-pendapat. Padahal agama itu turun dari yang maha menciptakan pendapat. Jadi bagian dalil. Idza sami'tumul haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'u. Kalau kalian dengar hadis dari Rasulullah SAW, ikuti saja. Sebab Nabi, kenapa diikuti? Karena penjelasannya terang. Masa tidak terang begitu? Kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama, la tudhamun, tak ada penghalangnya. Tidak jelas. Kecuali yang ikut hawa atau menganggap hadis tidak ditempatkan pada tempatnya. Beriman kami hadis sahih betul. Human yang diimani hurufnya saja atau hurufnya idza apa katanya tadi? Inna huruf huruf taukid. Kemudian kum isimnya itu diimani betul itu. Nahu diimaninya. Huruf-huruf diimani. Maknanya enggak, maknanya harus sesuaikan dulu dengan akal kita. Sebab agama itu adalah aklun. Kita baca hadis yang sering dijadikan oleh para ilmu tauhid itu, ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah logika. Tidak beriman siapa yang tidak ada agama kalau tidak pakai logika. Oh ternyata hadis palsu rupanya. Hadis palsu. Iya. Sama dengan Allah mawjud bi ghairi makan. Apabila makan Allah ada tanpa tempat. Awalnya dari ahli kalam, lama-lama datanglah dinisbat kepada Ali bin Abi Thalib. Wak tanya ke Ali bin Abi Thalib. Nah hadis tidak ada katakan itu katanya. Orang-orang tua aja mandai-mandai katanya. Jelas ya? Di mana kita tahu? Tanya sama sahabat Ali semuanya. Dah ada Ali, tidak pernah bilang. Tanya lagi sama murid-murid dari murid Ali bin Abi Thalib. Tidak juga sampai pada kami. Berarti yang bilang mandai. Ya sama Nabi aja biasa malsukan, apalagi sama sahabat. Allah musta'an. Karena biasalah pepatahnya kalau tak ada kayu. Kalau jenjang di keping, tak ada
emas bungkal diasah atau lupun kejelamun kalau ada kumpul diasah tak ada rotan akar pun jadi tak ada makan puasalah gitu karena makan puasalah jangan minum. Ini kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Jadi kata beliau kalau kalian dengan hadis fattabi'u wa la tabtadi'u fihi, jangan bikin bid'ah di dalamnya. Sebab menanya tadi kata Imam Malik tadi bid'ah. Tidak pernah tanya orang sebelum ini, hanya kalian yang pernah nanya. Kenapa mereka tidak nanya? Tidak paham. Karena paham. Apa yang dipahaminya? Pasti kalimat yang datang dari Allah dan Rasul. Tidak mungkin cara memahami agama kecuali dari bahasa Allah dan bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum. Kalau kalian ikuti dan tidak berdebat dalam masalah itu, kalian selamat. Kalau berdebat, orang berdebat selamat. Pada umumnya debat tak pernah selamat. Debat itu pertama kebanyakan lahir dari pikiran. Yang kedua, pada umumnya orang ingin menang. Kecuali seperti Imam Syafi'i debat iyalah. Tapi kalau seperti selain sebeliau, kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau saya berdebat ingin nampak kebenaran dari lisan orang itu. Maka setelah debat, yang dia ucap darinya adalah kehebatan orang. Tapi kalau kita belum lagi debat, sudah macam nak baca petinju aja. Tahu petinju? Tidak pernah nengok petinju. Sekarang iyalah dulu. Nah, kalau petinju sebelum tinju apa nih yang anda katakan? Hah? Meremehkan lawan. Supaya daun nih, supaya lemah semangat. Ya, supaya orang apa istilahnya serangan mental dulu ya. Nah, pokoknya tidak sampai satu ronde, nah, kan akan buat terkapar dia gitu kan. Yang lain juga gitu. Nah, ma'asyarul kiram dia. Jadi kalau kita debatnya belum jadi debat tapi sudah sesumbar. Sesumbar tuh sesumbar. Hah? Cerita besar ngajak orang sesumbar Sumatera Barat. Sesumbar artinya bicara besar dulu. Nah, makanya debat di zaman salaf saja mereka tidak suka berdebat. Apalagi di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tidak selesai debat di masjid, diselesaikan di luar. Paham tak? Nah, ada seorang ustaz lama belajar luar negeri, tapi belajar sihir, belajar lemu, tahu lemu? Belajar lemu. Tahu lemu kan? Kalau habis minyak motornya pergi ceramah, isi dengan air katanya. Dia bilang, kalau masalah agama tidak selesai, debat dalam masjid, kita selesaikan di luar katanya. Siapa yang bagak itu yang benar. Ini siapa yang tidak selesai adu otak, tidak selesai adu otot. Nah, di situ ditentukan. Kalau menang berarti dia yang benar. Allah musta'an. Sama dengan ada seorang sekarang. Tidak salah. Panjang cerita nanti. Nah, iya, panjang cerita nanti. Biarin aja. Wa illam taf'alu halaktum. Kalau kalian tak kerjakan itu maknanya tak kalian ikut saja. Lalu kalian berdebat di dalamnya, kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Nah, sekarang cerita tentang Sabiq. Ini tidak boleh bergerak kayaknya. Sebab tadi siapa Sabiq yang dikatakan oleh Ismail bin Abi Khalid tadi. Wa qissatu Sabiq alladhi qala Yazid bin Harun lis-Sa'im. Ya. Kisah tentang Sabiq yang disebut oleh Yazid bin Harun kepada penanya, ma asbahaka bi Sabiq, kamu mirip sekali dengan Sabiq, wa ahjabka ila ma itima'u ila bi, dan perlu dikasih pelajaran seperti yang pernah diberikan kepadanya. Hiya ma rawu Yahya bin Sa'id, yaitu yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id al-Ansari, seorang ulama di masa tabi'in atau masuk tabi'in, sigar tabi'in. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib. Ini Sa'id bin Musayyib ini Ibn Hazan al-Qurashi Abu Muhammad al-Madani
Beliau ini adalah afdalut tabi'in wa a'lamuhum, yaitu ulama tabi'in yang paling alim dan paling mulia. Taban ala khilaf, tapi kebanyakan ulama memilih dia sebagai ulama paling alim dan paling mulia. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Dia mengalahkan Al-Hasan Al-Basri, mengalahkan Asy-Sya'bi, mengalahkan Muhammad ibn Sirin, Abdurrahman bin Hurmuz, Urwah bin Zubair, dan seterusnya. Orang-orang mulia semua. Sa'id bin Musayyib adalah imamnya. Ala khilaf di antara ulama, tapi kebanyakan ulama mengutamakan menaikkan Sa'id bin Musayyib ini. Siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya? Sahabat. Tapi yang paling sering dia bersamanya adalah Abu Hurairah. Orang yang paling banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabarnya dia menantunya. Tahu enggak pernah dengar? Kabarnya dia menantu Abu Hurairah. Ini bagus juga cari mertua. Iya, mertua yang punya ilmu, punya jabatan, punya harta, dan punya anak yang cantik, kata beliau, subhanallah. Maka doalah anda dapat istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, anna Sabighan at-Tamimi, bahwa Sabigh at-Tamimi ata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dia sebenarnya Umar sudah lama mencari-cari momen untuk bertemu dengan orang ini, karena dia sering membuat umat Islam ragu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Bagaimana pula itu? Kalau begini mesti begitu dan sebagainya. Jadi fitnah bagi orang-orang beriman. Ya kita ini walaupun sudah mantap, ladang datang subuhat, ya kan? Seperti sekarang kita ada ngaji bahwa mengikut sunnah Nabi itu adalah menyelamatkan. Oh, lalu dikatakan, siapa guru kamu? Dasman. Oh, Dasman itu ilmu rijal, dia tahu. Kalau masalah fikih dia tidak tahu. Ilmu itu cukup dengan riwayat saja, harus melalui fikih dan sebagainya. Mulai agak goyang dikit. Ya, goyang dikit. Lalu tengok lagi. Oh, ada yang lebih tinggi nilainya, ya? Dan sebagainya. Lalu dibuat lagi macam-macam. Boleh ragu orang. Hadis itu betul bahasa Arab, cuma orang Arab dulu tidak sama dengan kita sekarang. Maka memahaminya harus melalui ulama-ulama sekarang pula. Seolah-olah ulama dulu bahasa mereka tidak jelas. Mulai ragu kita. Nah, Sabigh ini kerjanya bikin keraguan di kalangan umat Islam. Jadi keraguan sudah lama, sudah mulai. Ya, sejak Islam lahir kan banyak yang meragukan kan. Abu Jahal itu kerjanya, Abu Lahab itu apanya? Sampai-sampai ada yang mengatakan, tuh lihat, pamannya saja tidak ikut. Abu Lahab tidak ikut Nabi. Tuh, dunsa anaknya tak ada yang ikut. Enggak pula Abu Jahal tidak ikut. Nah, cara ini pun dipakai oleh orang sekarang untuk menolak kebenaran. Misalnya ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab itu sesat. Apa sebab? Ayah tidak ikut. Nah, ya kan? Saudara kandungnya membantahnya. Ya akhi, ini cara jahiliyah menolak dakwah. Ini cara jahiliyah. Kalau antum bilang begitu, hampir tidak ada dai kecuali ada kalangan keluarganya yang tidak mengikuti, menentang. Pasti ada. Mungkin yang bicara itu juga ada keluarganya yang menentang. Ukuran kebenaran bukan dilihat dari pendukungnya, tapi dilihat dari dalil yang mendukungnya. Dalil yang dukungnya bentangkan. Kalau betul antum ahlus sunnah, pun tunjukkan sunnahnya. Bahwasanya salat menurut sunnah ini laksanakan. Tunjukkan. Oh betul antum ahlu sunnah. Oh sunnah itu beda-beda setiap zaman. Kalau itu kan saya tidak ikut lagi. Yang saya tahu sunnah itu hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah Melayu, sunnah Nusantara, sunnah saya tidak tahu itu. Saya angkat tangan.
Walaupun saya tak mengklaim seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah mengklaim mengenali seluruh sunnah. Karena Imam Syafi'i bilang saya tidak bertemu dengan seorang pun ulama sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Makanya tidak boleh mengklaim syekh kita paling tahu sunnah, tidak. Karena satu pun itu di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya Imam Malik, gurunya Sufyan ibn Uyainah. Orang-orang yang hafiz-hafiz sunnah bertemu dengan Imam Ahmad, dia bilang tak satu pun yang ulama sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Bagaimana kalau dengan kita? Kalau nak ngaji semua tak dasman berarti tidak kenal sunnah. Asal tidak tahu sadasman berarti tidak sunnah, itu bahaya. Imam Syafi'i saja, Imam Malik tidak berani mengatakan itu. Imam Syafi'i pada Imam Ahmad tidak berani mengatakan itu. Apa sebab? Sebab kalau kita klaim bahwa seluruh sunnah dikuasai oleh seorang ustaz, maka kita sudah menjadikannya sederajat dengan Nabi SAW. Sampai-sampai bahasa Arab pun kata Imam Syafi'i, tidak ada satu pun ulama bahasa Arab dan orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW. Oleh sebab itu perkataan Nabi hujjah dalam bahasa Arab. Perkataan ulama bahasa Arab, tengok hujjahnya dulu. Kadang diterima, kadang tidak. Ya Ustaz? Kok marah Ustaz? Hah? Tidak setuju, bilang aja sekarang Ustaz, jangan di belakang nanti. Iya, gitu. Tapi jangan berdebat Ustaz, udah Mas. Baiklah, datang kepada Umar bin Khattab, Sabit At-Tamimi ini datang ke Umar bin Khattab dan waktu itulah ditunggu-tunggu oleh Umar untuk beri pelajaran. Faqala ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, akhbirni aniz zariyati zarwa. Ya, tolong tafsirkan ke saya waz-zariyati zarwa. Dalam surah Az-Zariyat. Kalau lihat terjemahnya apa artinya? Demi angin yang bertiup kencang. Ya. Jadi kalau orang Arab dah paham sebenarnya. Tapi dia ingin menggali lagi makna-makna yang jelas jadi jelas. Lalu kata Imam Umar bin Khattab, hiya riyah. Yang dimaksud dengan itu adalah ar-riyah, yaitu angin. Karena zara yazri bisa dimaknakan dengan makna yang lain. Ini kan maksudnya di bab yang multi makna. Jadi apa tafsirnya? Dia ingin membuat ragu makna-makna yang dimaksud. Sama dengan orang sekarang ketika Allah istawa. Mana istawa? Dalam bahasa Arab banyak maknanya. Ada istawa bermakna ala wartafa. Ada makna istawa dengan makna qawiya, ishtadda wa qawiya, kuat dan sudah kokoh. Ada makna istawa dengan makna istaqam, lurus. Ada makna istawa nasha'a wa nabat, tumbuh dan berkembang, dan seterusnya. Nah, ar-Rahmanu 'ala istawa berarti maknanya kan istawa banyak, kok diartikan dengan di atas aras. Kenapa diartikan dengan makna lain? Jadi diseranglah kita. Tidak tahu dia mana istawa itu banyak katanya. Mana istawa itu banyak. Nah, jelas ya. Jadi ini maksud sabiq ini. Ingin melejaskan orang dengan multi tafsir. Padahal makna yang itu tidak dimaksud. Mungkin tidak diartikan Ar-Rahmanu 'ala istawa, Allah yang Maha Pengasih tumbuh dan berkembang di atas aras. Mungkin tidak. Atau diartikan Ar-Rahmanu 'ala istawa, Allah itu lurus di atas. Nah, mungkin. Kan istawu luruskan sab kan? Maknanya istaqam, luruskan. Mungkin dimaknakan dengan ini? Juga tidak. Mungkin diartikan dia dulu kecil habis itu besar. Mungkin juga tidak. Makanya kita tidak sebutkan makna itu, bukan enggak tahu. Cuman antum ingin coba-coba. Dr. Dasman tidak tahu bahasa Arab. Dikiranya mana istawa itu hanya ala wartafa. Jelas ya? Tidak jelas sampainya. Jelas ya? Jadi dia ingin membuat orang ragu. Karena yazri itu bisa dengan makna menebar,
bisa dengan makna menanam dan sebagainya. Maka dia ingin, apa yang maksud dengan ini? Wazariyati zarwa. Lalu Umar katakan ar-riyah. Yang dimaksud adalah angin. Karena angin itu juga dengan maknanya menyebar. Tapi Umar tekankan, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu. Kalau bukan karena saya dengar Nabi menafsirkan seperti itu, saya tidak tafsirkan. Berarti patokannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya, walaupun Al-Quran lebih tinggi, tapi Al-Quran itu multi tafsir. Seperti kata Ibn Abbas, siapa yang menolakmu dengan Al-Quran, menhujjah, maka jawab dengan sunnah. Loh kok begitu? Kenapa Ibn Abbas? Karena Al-Quran itu zujuh, Al-Quran itu multi tafsir. Makanya orang bicara dengan Al-Quran dengan ra'yu berdosa, dilarang oleh Nabi SAW. Oleh itu Anu Abil Izz As-Hanafi mengatakan, man takallama fil Qur'ani bi ghairi ilmin, yakni bi ra'yi, tanpa ilmu, tapi hanya pendapat, fahuwa athimun wa in asab, dia tetap berdosa sekalipun benar. Wa man takallama fil Qur'ani bi ilmin, siapa yang bicara tentang Al-Qur'an dengan ilmu, yaitu yang datang dari Allah dan Rasul, fahuwa ma'jurun wa in akhta, dia berpahala sekalipun salah. Jelas ya? Jadi kalau orang sudah jelas manhajnya mengikuti as-salafus salih, ahlus sunnah, salah dia tetap berpahala, jangan dimusuhi. Jelas ya? Tapi kalau orang yang manhajnya khilafu dzalik, berbeda dengan ahlus sunnah, sekalipun benar tapi dengan pendapat, dia berdosa. Maka mesti kita ingatkan, hati-hati jangan bicara dengan tanpa ilmu. Umar katakan, laula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, kalau saya tak mendengar Rasulullah mengatakan itu, saya tidak katakan. Qala fa akhbirni anil hamilati wiqra. Sebutkan pula kepadaku makna al-hamilati wiqra. Apa makna al-hamilati wiqra? Kita terima yang jadi aja kan? Ya, dia hamilat dari makna hamala yahmilu, hamlan, bahaya hamil, bisa diarti dengan membawa, bisa dengan makna mengandung, bisa dengan makna menyampaikan, memindahkan, bisa dengan makna hamil, wanita hamil. Nah, wiqara dari kalimat waqara, itulah tenang, tentram, berat, punya kehormatan dan sebagainya. Nah, apa maknanya fal hamilati wiqra? Dia ingin juga mengacak-ngacak pemahaman dengan cara ini. Lalu kata Umar, hiya sahab, yang dimaksud dengannya adalah awan. Fal hamilati wiqra, yang membawa kandungan yang berat, itu awan, bukan wanita yang sudah hamil berat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, qala ya sahab, walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultu. Andainya saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan, saya tak katakan itu. Umar kembali lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni wal muqassimati amra. Kalau begitu, jelaskan pada saya apa yang dimaksud dengan al muqassimati amra, yang membagi-bagi tugas. Siapa? Malaikat. Kita tema jadi Ustaz. Memang gitu tafsirnya Nabi SAW, tapi dia ingin memalingkan lagi, karena muqassim yang membagi. Tidak jelas siapa yang dimaksud. Nah, di mana tafsirnya kita dapat? Dari Nabi SAW. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultu. Kalau bukan karena saya mendengar Nabi SAW mengatakan, saya tak katakan itu. Qala, dia bertanya lagi, fa akhbirni anil jariyati yusra. Sebutkan kepadaku tentang yang al-jariyati yusra. Jara yajri, mengalir dengan mudah. Mengalir, berjalan, berlari, kesemuanya jar. Maka musabaqatul jari, musabaqah lari, atau lomba lari. Nah, tapi apa yang dimaksud? Fal jariyati yusra, yang berjalan dengan mudah atau mengalir dengan mudah. Az-Zariyat ayat 4, qala hiya sufun. Umar mengatakan yang dimaksud adalah kapal-kapal.
Walaula anni sami'tu. Padahal jara yajri itu bisa saja ke sungai perginya, bisa juga ke manusia, bisa saja ke binatang dan sebagainya, karena berlari. Tapi ditafsirkan oleh Nabi SAW as-sufun. Taib, laula anni sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu, kalau bukan karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ma qultu, saya tidak katakan itu. Berarti yang dimaksud adalah kapal. Qala thumma amara bihi, lalu Umar memerintahkannya. Fadaraba atau faduriba mi'ata saut, lalu orang dicambuk oleh Umar 100 kali. Kok dicambuk? Orang belajar kok dicambuk? Kan orang sekarang begitu kan. Ilmu itu tidak mesti dituntut sama ulama saja. Sama pemikir barat pun pakai dalil al-hikmatu dhalatul mu'min. Na'am kaum muslimin wa muslimat. Apa salahnya dia? Kan bertanya tadi. Nah, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini dan sebagainya. Sahabat Umar katakan ini bibit-bibit keraguan yang ditebarkan. Karena apa? Barang yang jelas menjadi tidak jelas, mengundang perdebatan dalam agama. Makanya sahabat melarang kita banyak berdebat, karena Nabi melarang kita banyak berdebat. Nah, ketika mulai seperti ini bibit ini, Umar radhiyallahu anhu menghukum dia 100 kali cambuk. Makanya orang-orang yang sekarang yang kan banyak yang pemikir-pemikir na'udzubillah ya, seperti bertindak seperti ulama. Dia tidak berilmu tapi seperti ulama. Sampai ada yang pernah saya berada dalam seminar nasional, saya sebagai keynote speaker waktu itu. Ustaz, bapak kan, bapak kalau seminar kan bapak kan, masjid ustaz. Wah, ternyata ulama tafsir, ulama hadis sampai hari ini belum menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis secara komprehensif. Saya pura-pura tidak tahu apa makna komprehensif. Saya tanya, apa makna komprehensif? Ternyata dia juga tidak begitu paham makna komprehensif. Lalu saya jelaskan. Jadi karena kita menerima ilmu kan banyak dari hasil nguping. Tahu ngupingnya? Dengar ceramah dari jauh, dengar. Yang mau duduk seperti ini kan jarang. Ya tak? Coba lihat antum. Kalau potongan video nanti YouTube yang ukuran 2 menit, 1 menit ramai tayangnya. Iya tak? Ramai apa sebab? Karena mengundang debat. Iya kan? Karena di situ akan banyak komentar. Ya, sebab tidak menjelaskan detail dari awal sampai akhir. Kadang-kadang itu kita sedang menukil perkataan orang. Nanti akan ada bantahannya. Dinukil yang itu. Oh ternyata dan sebagainya. Saya coba juga nakal dikit kadang. Saya lihat komentarnya. Saya teliti sampai ke profilnya seperti apa dia. Oh, tahu saya, ternyata orang tidak ada hubungan sama agama sama sekali. Kadang ada orang non-muslim juga kan. Allah musta'an. Makanya tidak perlu sakit hati ya. Kalau baperan antum jangan baca komentar. Ya, kalau antum tidak tahan jangan baca komentar. Nanti antum jadi orang bodoh dibuatnya. Nah, jadi tidak usah baca komentar. Atau tidak usah aja baca lah itu ya. Tidak usah. Dengan yang seperti itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Yang duduk sampai selesai, yang panjang, yang apa namanya, yang versi lengkapnya tidak banyak dosa, tidak ramai. Itu pun hanya sekedar tayang sekali selayang saja. Yang sampai selesai juga tidak ramai. Karena 2 jam ceramahnya kan hampir 2 jam lebih. Kan tidak tahan. Ya kajiannya sama siapa Ustaz Asmar? Oh jangan lama katanya. Jangan lama, nanti payah kita permisikan teranak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terus selesai kisah ini, habis itu selesai ya? Atau sampai di situ aja? Baik, selesaikanlah ya dikit lagi. Lalu dipukul dia 100 kali cambuk, menjadi pelajaran baginya dan bagi orang lain. Ini penyakit ini. Ini penyakit yang banyak orang tidak merasakan itu. Ibarat penyakit kanker, dah stadium 4 baru terasa. Kalau stadium 1, 2, 3, 1, 2
Pada umumnya orang tidak sadar kan? Tidak sadar. Lalu setelah sadar obat, dah terlambat. Sudah terlambat. Kadang-kadang udah jelas kena COVID, tidak mau juga ngaku kok COVID kadang. Iya, tidak ada COVID tuh katanya. Habis itu kena dia, tidak nyoncayo, tidak penyakit lainnya. Yalah bagaimana? Padahal dia sudah sekombui makan obat COVID. Terus kombui satu apa bang? Satu kantong besar dia minum obatnya, tetap juga tidak ngaku COVID. Apa sebab? Saya tidak percaya COVID katanya. Tuh dokter-dokter semua bilang COVID. Ya dokter tuh dibayar kan. Dokter boleh dituduh dibayar. Sama juga sekarang dakwah. Kenapa? Dia dibayar dakwanya itu Yahudi yang bayar katanya. Percaya juga. Masa Yahudi bayar dai? Allah mustahil. Yahudi suruh kita kembali kepada sunnah Nabi. Kan lucuin aja. Tapi banyak juga yang percaya. Biarlah. Dulu yang percaya sama Abu Jahal banyak juga. Iya kan? Yang percaya sama Abu Bakar dikit. Iya kan? Mana lebih banyak percaya sama Abu Jahal apa Abu Bakar dulu? Abu Jahal. Kenapa? Karena media dimiliki Abu Jahal waktu itu. Sama sekarang media dimiliki oleh Abu saya tidak bilang Dantur bilang. Saya bilang abunya saja. Media sekarang dimiliki oleh Abu. Iya. Gimana lagi? Memang dimiliki oleh Abu sekarang. Jadi wajarlah nanti kita dalam media akan kalah. Biarin aja, tidak ada masalah. Sebab yang hak itu walaupun tidak ditinggikan, tapi Allah yang meninggikannya. Jelas ya? Jadi kalau terlihat banyak yang mengingkari sunnah itu biasa, asalnya dari awal Nabi itu yang mengikutinya lebih sedikit dari yang tidak mengikutinya. Coba lihat sampai terakhir seluruh peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Badar berapa? 313 lawan 1000, ya kan? Uhud 1000 lawan 3000, kurang pula 350 oleh orang munafikin. Apa lagi? Perang Ahzab 1600 lawan 10.000. Itu sudah akhir-akhir itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wajarlah. Wa innahum lasyirzimatun qalilun kata Fir'aun. Mereka itu adalah kelompok kecil saja. Orang-orang yang tidak berarti. Yang sedih nak? Jangan sedih nak? Pokoknya jangan baca Quran, jangan baca berita, bacalah kitabullah wa sunnatu Rasulullah SAW, karena di dalamnya kebenaran yang hakiki. Balik ke sini. Jadi sabit ini bikin masalah nanti kalau dibiarkan. Seperti kita hari ini tidak lepas dari masalah karena tidak terjadi pembiaran. Dan jelas dia menghina ulama, tidak juga diproses. Menghina tokoh-tokoh, dia tidak proses. Menghina pahlawan juga tidak proses. Apa sebab? Pembiaran. Jadi pembiaran. Masallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu biarin aja lah. Biarin, jangan ditanggapi. Sampai dan berdoalah mudah-mudahan Allah SWT berikan orang yang bisa menutup mulutnya orang-orang yang tidak beradab itu. Atau Allah sendiri yang melakukan apa yang dia hendak lakukan. Ya kalau sudah Allah tutup mulutnya dengan tanah habislah. Tapi sudah ada pula kader-kadernya nanti. Tapi sepanjang sejarah akan ada selalu. Kaum muslimin dan muslimat, fadara bi mi'ati sawt, thumma jalau fi baitin hatta idza bara'a da'a bihi. Kemudian dikurung atau diletakkan di sebuah rumah, lalu setelah sembuh dari cambuk tadi dipanggil lagi, thumma daraba mi'ata sautin ukhra, dipukul lagi 100 kali, thumma hamalahu ala qatab, lalu dibawa di atas keledai, wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari, lalu Umar menulis surat kepada Abu Musa gubernurnya di Basra, an harrim alaihi mujalatan sannas. Pertama dia diasingkan dari Madinah ke Basra, kemudian dapat perintah apa istilahnya, tahanan apa istilahnya, tahan rumah, artinya tidak boleh orang bergaul dengannya, ada apa namanya sanksi sosial,
tidak boleh duduk dengannya. Kalau bahasa syar'inya hajur. Al-hajar. Ini hajar yang bermanfaat. Hajar yang bermanfaat. Ini kita orang baru nak mulai ngaji langsung dihajar gitu. Akhirnya tidak jadi ngaji. Makanya hajar itu senjata terakhir, bukan senjata pertama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, falam yazal kadzalika hatta ata Abu Musa al-Asy'ari, dan itu selalu berlanjut sampai akhirnya dia sendiri yang bertaubat. Datang ke Abu Musa al-Asy'ari, fahalafa bil aimanil mughallazah, lalu dia bersumpah dengan sumpah yang pasti, yang besar, ma yajidu fi nafsihi mimma kana yajidu syai'an. Sudah hilang subuhat-subuhat yang selama ini yang yang melekat pada pikirannya. Fakataba Umaru ilaih, lalu Umar menulis surat perintah, ma ikhalu illa qad sadaq, saya yakin dia sudah jujur dalam sekali ini, khalli bainahu wa baina mujalasatin nas. Oleh sebab itu sekarang bebaskan dia untuk bergaul dengan manusia karena sudah sembuh. Nah, kalau sekarang kan enggak, yang sakit-sakit itu yang banyak dilepas. Yang sehat-sehat dibelenggu. Yang sakit-sakit dilepas. Bagi belajar ke orang orientalis, habis itu diberikan jabatan buat kebijakan. Bagi belajar melalui ekor-ekor orientalis seperti tadi dia bilang, tidak ada ulama yang sudah komprehensif menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis secara menyeluruh. Itu saya tanya lagi, adik sudah berapa kitab tafsir yang dibaca sampai tamat? Ya kan, menghukum sesuatu itu kan harus selesai. Kalau enggak, gimana tuh menghukum? Nah, baru gagap dia bilang, belum ada satupun yang selesai. Ini mana tuh bisa menghukum? Ini masalah hukumannya besar sekali. Seluruh ulama sejak di zaman sahabat sampai zaman sekarang belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensif, secara lengkap dan menyeluruh. Ya Allah ya Rabbi, ini pernyataan luar biasa. Ini orang-orang tidak pernah kita dengar. Ibnu Katsir tidak pernah, At-Tabari tidak pernah, Al-Qurtubi tidak pernah, Imam Buya Hamka tidak pernah, kan mengatakan Hasbi Siddiqi. Yang datang belakangan mereka tulis tafsir lagi. Tidak pernah mereka tuliskan, saya belum menemukan ulama yang menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Tidak ada. Mereka hanya dengan tawadhu'nya mengatakan ingin berkontribusi menebarkan ilmu yang mereka dapat dari orang sebelumnya. Anak sekarang datang, orang mengatakan tidak ada ulama yang menafsir Al-Quran secara lengkap. Tentu adanya lagi, ada berapa kitab tafsir yang ditamatkan? Ternyata tidak ada. Jalalain pun belum Pak katanya. Jalan lain, tafsir jalan lain juga belum. Nah, berarti saya bilang, berarti ini bukan pernyataan Anda kan? Ya bukan katanya. Lalu pernyataan siapa? Ya dosen-dosen kami katanya. Bisa disebutkan namanya? Siapa misalnya dosennya? Disebutkan sebagian. Oh ternyata dosennya S1 jurusan filsafat, S2 jurusan humaniora, juz 3 sosial politik atau sebaliknya. Nggak nyambung lah tafsir. Ya S1-nya jurusan filsafat, S2-nya jurusan sosial politik atau politik internasional, 3-nya tentang kebudayaan timur atau dan sebagainya. Tiba-tiba bicara tentang tafsir yang tidak nyambung. Makanya mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dengan segala hormat, banyak di antara kita sudah mendapatkan gelar akademis, doktor, profesor di bidang tafsir. Tapi jangan harap dia seperti Imam Ibnu Katsir atau seperti Al-Qurtubi, seperti Imam As-Suyuti rahimahullah. Mereka itu jadi ahli tafsir. Mereka sebelumnya sudah habis 30 juz Al-Quran. Sekarang berapa banyak sarjana kita di bidang ilmu Quran dan tafsir, juz 30 juga tidak apa. Bahkan mungkin, tapi saya tidak pernah menemukan ini, mungkin di antaranya belum ada yang pernah mengkhatam Quran. Sebab ada yang ditanya sebagian,
Udah berapa kali khatam Al-Quran selama ini? Baru sekali Ustaz. Kapan? Waktu khitanan dulu. Waktu khitanan gimana maksudnya? Karena khitan langsung khatam Quran. Oh berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah khatam waktu itu. Enggak, Wadduha sampai An-Nas. Rupanya khatamnya dari Wadduha sampai An-Nas. Dan baru sekali. Itu pun dengan acara drum band pula. Tahu drum band? Marching band. Apa hubungan khatam Quran dengan marching band? Hah? La haula wala quwata illa billah. Apa hubungannya marching band dengan khatam Quran? Dicari pula yang begini-gini apa namanya itu? Mayones. Apa namanya? Mayones kan enak kan? Makan burger, makan kebab. Apa namanya bang? Mayo. Oh, mirip-mirip mayones. Jadi enak juga dilihat. Memang dicari yang paling putilang lah, kuning, putih dan langsing, na'udzubillah. Apa hubungannya khatam Quran dengan menari-nari itu? Tapi begitulah subhanallah. Syaitan zayyana lahum. Syaitan menghiasi amalannya. Ia menjadikan as-sayyi'at hasanah. Yang buruk-buruk seolah baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara akibat musik syar'i. Musik syar'i. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Rupanya itu khatamnya dari Wadduha sampai An-Nas. Habis itu bicara, tidak pernah ada ulama yang menafsir Al-Quran secara komprehensif. Harus oleh itu harus kita hadirkan metode baru, metode yang mutakhir. Ya, seperti hermeneutika dan sebagainya. Makanya saya bilang, baca dulu sayang tafsir itu, tapi jangan baca sendiri. Sebab kata Imam Al-Qattan katanya, kalau siapa yang gurunya hanya bukunya, salahnya lebih banyak dari benarnya. Harus duduk adu lutut dulu dengan ulama, bukan dengan ahli tadi. Filsafat, humaniora, sosial, politik. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Oh dia pandai bahasa Arab. Abu Jahal lebih pandai bahasa Arab. Jelas ya? Pandai nahu sarab katanya. Abu Jahal lebih hebat dari nahu sarab itu. Tapi paham dia Al-Quran enggak. Abu Lahab juga enggak. Jelas ya? Jadi bukan bahasa Arab. Iman. Iya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, Imam Malik pernah didebat oleh seorang yang ahli nahwu dulu. Ya dicemooh, bukan debat lagi, dicemooh gitu. Imam Malik silap lidahnya menyebut harakat, satu harakat aja. Dia cemooh tuh. Andainya ada 2 dirham untuk belajar nahwu untuk dia katanya. Sindiran gitu. Pada sekali aja salahnya kan. Dipandang tak pandai nahwu. Akhirnya apa kata Imam Malik? Kamu tahu hukum pakai sutra. Karena dia pakai sutra nih. Tahu hukumnya haram lebih baik daripada belajar nahwu dan sombong katanya. Kamu beriman pada Allah yang berbuat apa yang dikehendaki lebih baik daripada belajar nahwu yang membuat Anda tidak percaya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dengan nahwu dia ingkari Allah bersifat begini dan begitu yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa belajar nahwu? Ujungnya tidak paham juga. Lebih baik tidak pandai nahwu tapi paham seperti yang dipahamkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Semoga Allah SWT bukakan hati kita menerima Islam yang diajarkan oleh Nabi, bukan Islam yang embel-embel selain dari Nabi SAW. Tapi sudah cukup lama sekali. Cukup lama kan? Baru 1,5 jam, dikit aja. Habis itu kita makan kadang 3 jam. Tidak terasa. Masa ngaji 1,5 jam panjang. Iya, kita sarapan nanti kan. Itu duduk dari jam 7-nya sampai jam 9.30. Kok cepat sekali pulang katanya. Sudah 2,5 jam cepat sekali. Sebentar tunggu, sebentar dulu. Ani ngaji lama sekali. Berapa? 45 menit. Terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali kita di lain saat. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Belum selesai juga. Catat aja dulu pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.